Dari termohon ada pertanyaan? Terima kasih majelis. Saudara ahli, sekiranya saudara membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, sekiranya saudara ada mungkin bisa dibaca. Semangat sedikit, Pak. Ini saya pelan-pelan menghormati ahli, nanti kalau terlalu tinggi Jangan tensi. terlalu santai, waktu. Yang pertama, kalau kita bersama-sama membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, yang kemudian Mahkamah Konstitusi merumuskan sendiri norma di dalam undang-undang itu, yang pada intinya adalah untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu syarat umurnya tidak berubah, masih 40 tahun paling rendah. Namun demikian diberikan alternatif dengan kata atau. Nah, oleh karena itu ketika KPU menerima pendaftaran bakal calon menggunakan peraturan KPU nomor 19 ya, tahun 2023, ketentuan tentang syarat umur itu tidak ada perubahan. Hanya saja bagi yang belum umur 40 tahun diberikan jalan alternatif. Nah, ini dalam pandangan saudara ahli tadi yang berkali-kali menyatakan KPU salah menafsirkan, ya, pertanyaannya, ketika ketentuan tentang syarat umur berusia paling rendah 40 tahun di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu dalam pandangan KPU digunakan untuk menerima dokumen persyaratan atau menerima pencalonan yang kemudian kategorinya adalah apakah dokumen syaratnya lengkap atau tidak. Yang kedua, untuk memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak, yang bagian akhir itu ditetapkan pada tanggal 13 November 2023 dan peraturan KPU sebagai perubahannya itu diundangkan pada tanggal 3 November 2023. Artinya sudah menggunakan ketentuan yang dilakukan perubahan menyesuaikan norma di dalam putusan Pertanyaannya Mahkamah Bapak, Konstitusi. pertanyaan Bapak. Ya, pertanyaan saya, karena ahli tadi mengatakan bahwa KPU salah prosedur, pertanyaan Ya, saya nanti apakah Bapak kan salah punya prosedur? ahli, punya saksi juga, bisa untuk mengkanter itu kalau tidak benar. Ya, karena beliau menyatakan itu kan saya bertanya. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 227 berkaitan dengan dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepada KPU, itu ditentukan bahwa salah satunya adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU. Ini menurut undang-undang. Kemudian itu pun dirujuk kembali di dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 bahwa salah satu dokumen yang harus diterima KPU ketika melakukan pendaftaran adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Nah, kalau hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada KPU pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian KPU membuat berita acara pada tanggal 28 Oktober 2023, dan untuk semua dokumen syarat yang lain sudah diperiksa KPU dinyatakan lengkap, pertanyaannya adalah apakah KPU melanggar prosedur membuat berita acara tanggal 28 Oktober? Sementara urut-urutannya dokumen persyaratan memang demikian yang ditentukan undang-undang, dan KPU melakukan ini berdasarkan urut-urutan yang ditentukan oleh undang-undang. Terima kasih. Kemudian menyangkut masalah termohon berkaitan dengan pertanyaan soal berita acara tanggal 28, saya mungkin masuk dulu dengan berita acara tanggal 27 yang saya sebutkan sebagai sesuatu yang salah. Kenapa? Kalau kemudian argumentasinya bahwa tanggal 26 itu baru pemeriksaan kesehatan,
tanggal 27 baru diberikan tanda terima, maka itu tadi saya sampaikan di angka 4 bab 4 huruf D, hak pasangan calon manakala misalnya kemudian ada yang tidak lengkap menjadi kemudian hilang gara-gara tidak bisa mendaftar kembali pada masa pendaftaran sampai tanggal 25. Itu yang pertama. Yang kedua di angka 5-nya bab 4 huruf D angka 5 itu ternyata mungkin karena tidak detail membaca, praktek di lapangan salah, dikecualikan untuk syarat kesehatan. Jadi artinya ketika tanggal 25 itu, tanggal 19 itu memberikan berkas, lengkap tidak berkas, ya sudah kasih berita acara bahwa di situ tidak ada syarat kesehatan, itu dikecualikan, dikembalikan. Itu muncul itu di angka 5 bahwa dikecualikan untuk syarat kesehatan, karena betul setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Maka inilah yang kemudian betul, saya tidak bantah ketua termohon mengatakan tanggal 28 lah baru berita acara yang lengkap kemudian disampaikan. Apalagi kalau tanggal 28 itu sudah dilakukan verifikasi kebenaran dokumen, semuanya benar, memenuhi syarat, disampaikan. Tetapi benar juga bahwa tanggal 19, tanggal 25 itu hanya lengkap, ada apa tidak. Sehingga kalau ada yang orang mengatakan juga bahwa pada saat itu KPU sudah harus menolak Gibran, ya enggak juga. Harus diterima dulu, betul. Terima dulu Gibran. Nah, tapi karena alas hukumnya pasal peraturan KPU 19, setelah dilakukan verifikasi pada masa coba nomor ini pada masa slide pertama. Nah, ini ada masa pemberitahuan hasil verifikasi dokumen pasangan calon. Ini antara tanggal 23 sampai tanggal 29 ya. Nah, inilah baru diberikan pasangan calon. Oh, ternyata Mas Gibran, mohon maaf, ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 19, ini tidak memenuhi syarat loh. Belum cukup ini. Dikembalikan untuk diperbaiki. Maka tahapan-tahapan berikutnya nanti pasangan calon akan mengganti pasangan calon kalau ternyata peraturan KPU-nya belum berubah. Nah, celakanya kemudian coba dilihat slide kedua. Nah, ini. Pada saat KPU menetapkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 yang mengadopsi putusan MK, maka seluruh fase pendaftaran, verifikasi dan pengembalian berkas sudah selesai yang menjadi ranah di putusan peraturan KPU nomor 19. Ini ranahnya. Jadi semuanya sudah selesai di situ. Baru kemudian begitu menyangkut masalah nanti penggantian calon, kalau ada yang kemudian harus diganti calonnya, verifikasi baru dan seterusnya, baru dia masuk ranah peraturan KPU nomor 23. Jadi dengan penjelasan saya, itu saya ingin mengatakan bahwa memang Gibran itu harus dikembalikan berkasnya pasangan calon. Ini belum memenuhi syarat loh. Tidak di depan, tapi pada saat masa perbaikan berkas.